Kita hidup di era di mana jarak geografi bukan lagi penghalang. Melalui ketukan jari, kita bisa terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja di belahan dunia ini. Angka pengikut kita bertambah, ruang obrolan kita selalu penuh dengan notifikasi. Namun, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Mengapa di tengah hiruk-pikuk dunia yang super terkoneksi ini, ruang batin kita seringkali merasa begitu sepi? Banyak dari kita terjebak dalam keramaian tetapi kehilangan keintiman. Kita semua tanpa terkecuali sedang mencari sebuah tempat bernaung, sebuah tempat di mana kita bisa menaruh topeng kita. Kita mencari sebuah relasi yang aman. Relasi antar manusia bukan sekedar pemenuhan kebutuhan sosial atau psikologis. Lebih dari itu, relasi adalah panggilan kodrat kita sebagai gambaran dan rupa Allah. Allah yang kita imani bukanlah Allah yang soliter atau penyendiri, melainkan Allah yang relasional. Kesatuan kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, manusia baru menjadi dirinya yang seutuhnya ketika ia berada di dalamnya. Relasi, kasih, dan dengan sesamanya. Menghidupi relasi yang aman berarti melakukan sesama. Memperlakukan sesama bukan sebagai objek untuk memuaskan ego atau kepentingan sepihak, melainkan sebagai subjek yang memiliki martabat luhur yang wajib kita hormati, kita jaga, dan kita kembangkan bersama. Dosa membangun relasi yang aman tidak mudah. Ia menuntut keberanian moral yang besar untuk menempatkan batasan yang sehat. Teologi moral mengajarkan kita bahwa cinta yang sejati tidak pernah bersifat korektif atau memaksa. Relasi yang menjadi tidak aman ketika di dalamnya tumbuh manipulasi, ketergantungan yang tidak sehat, atau kekerasan baik secara fisik, kata-kata yang merendahkan maupun tekanan emosional. Kebebasan Kristen yang sejati diuji saat kita berani berkata tidak demi menjaga kesucian jiwa, dan ketika kita mampu menghormati keputusan sesama kita tanpa menghakimi atau mengucilkannya. Pada akhirnya, relasi tidak mengajarkan kita untuk sekedar menghafal definisi moral di atas lembar jawaban. Ini adalah sebuah refleksi dan panggilan ekstensional bagi hidup kita setiap hari. Sebelum kita menuntut dunia atau orang lain menjadi lingkup yang aman bagi kita, mari kita bercermin dan bertanya pada diri kita, sudahkah kehadiran kita menjadi ruang aman bagi orang-orang di sekitar kita? Mari kita bawa kasih Kristus yang menyembuhkan dan membebaskan ke dalam setiap pertemanan, keluarga, dan komunitas kita. Jadilah telinga yang siap mendengarkan luka sesama tanpa menghakimi, dan jadilah hati yang siap merangkul dengan ketulusan yang murni. Menjadi relasi yang aman berarti menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang nyata di dunia. Terima kasih.